Selamat pagi, kelas. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-6 yang akan membahas mengenai pencabangan. Pencabangan berfungsi untuk menentukan satu dari sekian banyak pilihan yang telah disediakan. Pencabangan akan membentuk grup atau kelompok baris perintah. Grup atau kelompok baris dikerjakan atau tidak dikerjakan ditentukan oleh kondisi atau condition. Kondisi adalah ungkapan atau pernyataan atau expression yang mengandung nilai true jika benar atau false jika salah. Kondisi bertugas untuk membandingkan dua atau lebih operan. Dan operator yang digunakan adalah operator relasi atau relationship operator. Nah ini untuk operator relasi, simbol-simbolnya ya, kalau dia sama dengan atau equal to, itu simbolnya sama dengannya 2 kali, tidak sama dengan atau not equal to, itu tanda seru sama dengan, kemudian di situ ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Berikutnya nanti ada operator logika boolean. Operator logika boolean itu ada 3, ada operator AND, operator OR, dan juga operator bukan ataupun ingkaran, ataupun not. Nah ini untuk operator AND, simbol yang digunakan itu adalah simbol dan ya, simbol dannya 2 kali. Nah di sini kita bisa lihat, kalau kalian pernah belajar logika matematika, itu ada yang namanya tabel kebenaran. Jadi di sini intinya kalau untuk operator AND ini, semua kondisi harus bernilai benar. Jadi ini ya, kalian bisa lihat hasil operator logika N benar. Jadi semua kondisi harus bernilai benar. Jadi misal ada 5 kondisi, kelima-limanya itu harus bernilai benar, maka hasilnya pun akan benar. Meskipun di sini ada salah satu yang benar, nilainya salah. Intinya untuk operator N, semua ungkapan harus bernilai benar, maka hasilnya pun akan bernilai benar. Berikutnya ada operator OR, itu simbol yang digunakan adalah garis lurus ya, garis lurus 2. Nah, di sini untuk operator OR, dia berbeda ya dengan operator AND. Kalau operator AND tadi ke semua kondisi harus bernilai benar, tapi kalau operator OR, salah satunya benar, maka hasilnya akan bernilai benar. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk yang kondisi yang terakhir, itu semua kondisinya benar salah, maka hasilnya salah. Jadi intinya untuk OR, salah satu saja yang benar, maka hasilnya pasti akan benar. Lanjut ada operator not. Nah ini not ini maksudnya ingkaran ataupun negasi ya. Simbol yang digunakan itu adalah tanda seru. Jadi di sini maksudnya kebalikannya. Jadi misalnya ungkapan kondisinya itu bernilai benar, maka hasilnya bernilai salah. Jika ungkapan kondisinya bernilai salah, maka hasilnya itu pasti bernilai benar. Nah, di sini ada conditional branch. Conditional branch itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada simple conditional branch yang terdiri dari if then else, dan next if. Dan yang kedua itu ada multi-way conditional branch yang terdiri dari when. Nah ini untuk contoh penulisan ya. Jadi kalau kita mau menulis kondisi, ini namanya kondisi ya, di mana kondisinya A lebih kecil atau sama dengan B. Jadi intinya itu tidak boleh ada spasi antara simbol operatornya ya. Nah di sini kan ada lebih kecil dan sama dengan ini, tidak boleh ada spasi. Yang lainnya boleh kalian kasih spasi, tapi untuk simbolnya itu tidak dibenarkan untuk diberikan spasi. Hasilnya itu pasti bernilai error. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai simple conditional branch. Yang pertama ada if then. If then itu ciri-cirinya hanya membentuk satu kelompok atau grup baris perintah. Jadi dia cuma ada pilihan tunggal, tidak ada pilihan jawaban untuk yang salah. Di sini kalian bisa lihat untuk bentuk umumnya, if kondisi, jika kondisinya ini bernilai benar, maka dia akan mencetak pernyataan yang benar. Jika kondisinya ini bernilai salah, maka dia akan melanjutkan ke instruksi berikutnya. Di sini flowchart-nya ada nih, masuk kondisinya kalau benar cetak pernyataan yang benar. Kalau kondisinya ini bernilai salah, maka dia akan melanjutkan ke instruksi berikutnya. Nah ini, pada proyek sebelumnya, buatlah satu buah file Kotlin baru dan beri nama if underscore then, kemudian ketikkanlah kode berikut ini. Sehingga nanti hasilnya seperti ini ya.
Oke, silakan diketik dulu, nanti saya akan jelaskan. Oke, di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan codingan if underscore then ya. Nah, di sini pertama kali kita harus membuat variabelnya dulu ya. Di sini variabelnya saya menggunakan namanya itu adalah angka. Kalian bebas ya mau pakai apa. Kemudian tipe datanya integer. Kemudian di sini ada yang namanya fungsi input, jadi dia akan menunggu inputan dari si usernya. Si print input sebuah angka, angka deadline to in. Kemudian if angka lebih dari 5 atau lebih besar dari 5, ini angka lebih besar dari 5 ini namanya itu adalah kondisi. Jika kondisi jadi jika kondisi ini benar, jika angka lebih dari 5, jika angka yang diinputkan oleh si user itu lebih dari 5, maka dia akan mencetak angka yang diinput lebih dari 5. Selanjutnya, jika user menginputkan angka yang lebih kecil dari 5, misalnya dia menginput angka 2, maka dia tidak akan mencetak pernyataan yang benar ini. Karena pernyataan ini hanya disediakan untuk jika kondisinya itu bernilai benar. Jadi kalau kondisinya ini bernilai salah, maka dia akan mencetak selesai. Oke, kita coba jalankan proyeknya. Nah, di sini bisa dilihat untuk di kotak run-nya di sini, Windows Run. Di sini langsung muncul input sebuah angka. Jadi user disuruh menginput sebuah angka. Misal saya menginput angka 8. Oke, maka yang muncul itu adalah input sebuah angka, saya masukkan angka 8, angka yang diinput lebih dari 5. Sesuai ya, karena 8 itu lebih besar dari 5, sehingga dia akan mencetak angka yang diinput lebih dari 5. Selanjutnya kita coba lagi. Nah, misalnya saya memasukkan angka yang lebih kecil dari 5 ya, misalnya saya masukkan angka 2. Nah, dia langsung mencetak selesai ataupun melanjutkan ke instruksi berikutnya. Karena di sini tidak ada tersedia pilihan jika kondisi ini bernilai salah. Untuk if then, dia hanya menyediakan satu pilihan, dan pilihan itu bisa digunakan jikalau kondisinya itu bernilai benar. Kita lanjut lagi ke slide. Nah, ini flowchart-nya bisa kalian lihat ya. Jikalau usernya itu menginputkan angka lebih dari 5, kalau dia benar, maka dia akan mencetak angka lebih dari 5. Ternyata usernya itu menginput angkanya itu lebih kecil dari 5. Karena kondisinya ini bernilai salah, maka dia akan mencetak selesai. Nah, berikutnya ada if, then, else. If, then, else akan membentuk dua buah grup atau kelompok baris perintah. Sehingga if dan else ini tersedia dua pilihan. Kalau tadi if dan hanya menyediakan satu pilihan, if dan else dia menyediakan dua pilihan. Di sini kalian bisa lihat jika kondisi ini bernilai benar, maka dia akan mencetak statement true. Atau misalnya nih, jika kondisinya ini bernilai salah, maka dia akan mencetak else-nya ini statement false. Sehingga nanti kalian bisa lihat ini flowchart-nya masuk kondisinya. Kalau dia benar, dia akan ke kanan dan mencetak pernyataan benar. Kalau dia salah, dia akan mencetak pernyataan yang salah. Kemudian setelah mencetak masing-masing pernyataan benar ataupun salah, dia akan lanjut ke instruksi berikutnya. Nah, di sini pada project sebelumnya, buat satu buah file Kotlin baru dan beri nama if underscore then underscore else. Kemudian ketikkanlah kode berikut ini. Silahkan diketik. Nah, di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan codingannya. Sama juga ya, sama kayak yang tadi, bisa kalian copy paste codingan yang sebelumnya. Di sini saya menggunakan satu variabel, variabel angka juga. Cuman yang membedakan dari codingan if underscore then yang sebelumnya itu, kalau tadi kita cuman punya ini aja, cuman punya if kondisi kalau dia bernilai benar. Nah, sekarang kita itu punya pernyataan, jadi kalau kondisinya ini bernilai salah, maka dia akan mencetak ini. Else ini maksudnya yang lainnya ya. Ini saya jalankan project-nya. Nah, di sini input sebuah angka. Kondisinya angka lebih besar dari 5. Saya masukkan angka 6. Oke. Kemudian yang tercetak karena 6 ini lebih besar dari 5, benar ya, karena 6 lebih besar dari 5, maka dia akan mencetak angka yang diinput lebih besar dari 5. Kemudian setelah dia mencetak angka yang diinput lebih besar dari 5 ini, dia akan lanjut ke instruksi berikutnya.
Instruksi berikutnya di sini adalah selesai, sehingga di sini yang tercetak adalah angka yang diinput lebih besar dari 5, kemudian ada kata selesai. Kita lanjut lagi di sini, misalnya saya memasukkan angkanya itu, di sini kan angkanya lebih besar dari 5, saya masukkan angka 4. 4 itu kan lebih kecil dari 5 ya, karena kondisinya ini bernilai salah, maka dia akan mencetak yang ini. Tuh, angka yang diinput lebih kecil dari 5. Kemudian dia lanjut ke instruksi berikutnya yaitu mencetak kata selesai. Jadi ini ya, kita cek dulu kondisinya. Kalau kondisinya benar, dia akan mencetak angka yang diinput lebih besar dari 5. Kalau kondisinya salah, nah di sini ada else. Else atau kalau dia salah, cetak yang ini. Angka yang diinput lebih kecil dari 5. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini saya sudah melampirkan untuk outputnya. Dan untuk flowchart-nya di sini, nah jika user menginputkan angkanya itu lebih besar dari 5, misalnya di sini kita masukkan angka 6 ya. 6 lebih besar dari 5, benar atau salah? Ya, benar. Maka dia akan mencetak angka lebih besar dari 5. Kemudian di sini user memasukkan angka 2. 2 lebih besar dari 5, salah. Kalau salah, kita ikuti arus yang salahnya ini. Yang salahnya ini dia akan mencetak angka lebih kecil dari 5. Kemudian mencetak kata selesai. Berikutnya di sini ada nest if. Nest if akan membentuk lebih dari 2 grup atau kelompok baris perintah dan kondisinya itu lebih dari 1. Kalau tadi kita kondisinya itu cuma 1 kan ya. If angka lebih besar dari mana. Sekarang untuk nest if kita bisa lebih dari 1. Bisa 2, 3, dan sebagainya. Kemudian dia akan membentuk lebih dari 2 grup atau kelompok baris perintah. Jadi dia tidak cuma mencetak pernyataan yang benar, tapi dia juga akan mencetak pernyataan salah yang lainnya. Tidak seperti if then dan if then else. Oke, kita lanjut. Nah, ini pada project sebelumnya, buat satu buah file Kotlin baru dan beri nama nest_if. Kemudian ketikkanlah kode berikut ini. Silakan diketikkan. Oke, di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan codingan nest_if-nya. Sama ya, saya juga masih menggunakan variabel angka dengan tipe data integer. Kemudian di sini ada fungsi input untuk meminta user menginputkan sebuah angka. Nah, di sini kita sudah punya 2 kondisi. Kalau yang sebelumnya kita cuma punya 1 kondisi saja, sekarang kita sudah punya 2 kondisi. Kondisi yang pertama, nah di sini juga sudah ada operator relationship dan operator logika booleannya ya. Di sini ada lebih besar dan lebih kecil atau sama dengan. Nah, di sini jika if ini kan jika ya. Jika angka lebih besar dari 10 dan angka lebih kecil atau sama dengan 20, jadi di sini maksudnya dan. Di sini ada kata dan ya. Seperti yang saya bilang tadi, operator and itu semua pernyataan harus bernilai benar, maka hasilnya akan benar. Jadi di sini angka lebih besar dari 10. Berarti kita udah tahu ini pasti mulainya dari angka 11. Dan di sini berarti awalnya itu 11 dan angka lebih kecil atau sama dengan 20. Berarti dari sini kita sudah tahu bahwa untuk kondisi ini dia akan menampung dari angka 11 sampai dengan angka 20. Karena di sini ada lebih kecil atau sama dengan 20. Berarti range untuk kondisi 1 ini adalah 11 sampai dengan 20. Sehingga nanti yang tercetak adalah angka yang diinput antara 11 sampai dengan 20. Kalau kondisi ini bernilai benar. Kemudian berikutnya, ternyata setelah dicek lagi, di sini ada kondisi. Kondisi yang kedua, di sini kondisinya itu adalah angka lebih besar atau sama dengan 0 dan angka lebih kecil atau sama dengan 10. Dari sini kita sudah tahu bahwa lebih besar atau sama dengan 0, berarti ini mulainya dari 0 karena ada sama dengannya. Dan angka lebih kecil atau sama dengan 10. Berarti ini range-nya untuk kondisi 2 itu adalah dari angka 0 sampai dengan angka 10. Sehingga nanti ketika user menginputkannya, dia ngecek kondisi pertama. Ternyata kondisi pertama salah. Oke, masih ada else if. Else if-nya itu
lebih besar dari angka 0 sampai dengan 10. Kalau kondisinya benar, kalau kondisi yang kedua ini benar, maka dia akan mencetak angka yang diinput antara 0 sampai dengan 10. Selanjutnya, nah ini, yang terakhir itu pasti else ya. Jadi misalnya nih kalian punya 3 kondisi ya. Anggap saja ini kondisi yang pertama, kemudian ini kondisi yang kedua. Kalau kalian ingin menambah kondisi lagi, itu tambahkanlah dengan kata else if gitu ya. Kalau dia sudah pernyataan yang terakhir, nggak usah ditaruh lagi kondisinya, langsung aja. Karena yang di sebelum-sebelumnya itu sudah ada kondisi pasti selain, nah di sini else, else ini artinya selain dari kondisi yang di atas ini, kondisi yang sebelum-sebelumnya, kondisi 1 dan kondisi 2, itu pasti salah input ataupun tidak masuk kriteria. Karena di sini kita cuma pasangnya dari 0 sampai 10 dan 11 sampai 20. Sehingga kalau user memasukkan angka di luar dari angka 0 sampai 10 dan di luar dari angka 11 sampai 20, maka yang tercetak itu adalah salah input atau tidak masuk kriteria. Setelah mencetak masing-masing pernyataannya, akan lanjut ke instruksi berikutnya. Instruksi berikutnya yaitu mencetak kata selesai. Kita coba jalankan proyeknya. Nah, di sini kita disuruh menginputkan sebuah angka. Misalnya saya menginputkan angka 14. Oke. Angka 14 itu kan kalian bisa lihat ya, 14 masuk ke mana berarti dia lebih besar dari 10 dan lebih kecil atau sama dengan 20. Sehingga nanti yang tercetak adalah angka yang diinput antara 11 sampai dengan 20. Nah, ini yang tercetak. Kemudian setelah selesai dia mencetaknya, dia akan lanjut ke instruksi berikutnya. Instruksi berikutnya yaitu adalah mencetak kata selesai. Oke, kita coba lagi kalau tadi 14. Nah, sekarang kita coba misalnya saya masukkan angka 8 nih. Yang tercetak adalah angka yang diinput antara 0 sampai 10. Jadi yang pertama, dia ngecek dulu nih yang pertama, angka 8. Angka lebih besar dari 10, oh salah ya, karena 8 itu kan lebih kecil dari 10. Kalau salah, dia lanjut nih, lanjut ke else if pernyataan berikutnya. Dia masuk ke sini, angka 8 lebih besar atau sama dengan 0, ya benar. Dan 8 lebih kecil atau sama dengan 10, ya benar. Kalau kondisinya ini bernilai benar, maka dia akan mencetak pernyataan ini, angka yang diinput antara 0 sampai dengan 10. Setelah dia mencetak hasilnya itu, maka dia akan lanjut ke instruksi berikutnya, yaitu kata selesai. Sehingga di sini tercetak adalah angka yang diinput antara 0 sampai dengan 10 dan kata selesai. Selanjutnya nih, misalnya kita coba lagi, saya memasukkan angka 24. Nah, yang tercetak adalah yang pertama nih, dia nyoba nih masuk ke yang pertama dulu ya. 24 lebih besar dari 10? Ya, benar. Dan apakah 24 lebih kecil atau sama dengan 20? Salah. And semua kondisi harus benar-benar maka hasilnya benar. Karena ini benar salah, dia cek lagi nih ke kondisi berikutnya. 24 lebih besar atau sama dengan 0? Ya, benar. 24 lebih besar dari 0. Dan 24 lebih kecil atau sama dengan 10? Salah. Karena ini salah, dia cek lagi ke kondisi berikutnya. Karena di sini masih tinggal satu pilihan lagi, pasti yang tercetak itu adalah salah input atau tidak masuk kriteria. Ini. Salah input tidak masuk kriteria. Setelah dia mencetak pernyataannya, kemudian dia akan lanjut ke instruksi berikutnya. Instruksi berikutnya itu berisi kata selesai. Nah, di sini saya sudah melampirkan output dan flowchart-nya. Kita lanjut lagi. Nah, berikutnya ada multi-way conditional branch. Multi-way conditional branch itu ada when ya. When itu digunakan untuk 1, 2, atau lebih pilihan. When memiliki kemiripan dengan nest if, namun lebih efisien dibandingkan nest if yang dalam. Nah, kalian bisa lihat di sini kurang lebih seperti ini ya. When variabelnya itu apa, kemudian buka kurung kurawal, ini lihat ya, ada buka, di sini ada tutup. Kemudian nilai 1, ini tulisnya kayak gini ya, jangan disalahin, memang ini adalah sintaksnya, cara penulisannya itu seperti ini. Jadi nilai underscore 1 ini maksudnya nilai underscore 1 ini variabelnya ya, nggak apa-apa ini. Kemudian ini ada minus, kemudian ada lebih besar, nulisnya kayak gini juga, jangan salah-salah nulisnya. Kalau nilai satunya ini benar, dia akan mencetak statement 1. Kalau nilai 2-nya ini benar, dia akan mencetak statement 2. Jadi kalau kalian misalnya nih ada 5 nilai nih, silakan ditambahkan saja nilai 2, 3, 4.
Untuk yang statement yang terakhir, kalian tidak usah lagi cek ada langsung tulis saja else. Kemudian nanti di sini akan ada tercetak statement else. Nah ini bentuk umum when, dia ada dua ya. Kalau kalian nih, kalian bisa lihat di sini jika variabel, kalau dia statementnya itu cuma satu, nulisnya seperti ini ya. Nilai satu, kemudian minus, lebih besar, statement satu apa. Nilai underscore 2, statement 2 apa. Titik-titik ini maksudnya misalnya kalau kalian punya 5 nilai ya masukin aja 5 nilainya di sini. Untuk statement yang terakhir, silakan pakai else. Atau, nah di sini, kalau di nilai satunya ini banyak sekali statement yang harus kita ketikkan, seperti ini formatnya ya. Nilai satu, kemudian di sini ada buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal untuk si nilai satunya. Berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini cuma satu aja buka dan tutup kurung kurawalnya. Kalau ini enggak. Kalau dia pernyataannya lebih dari satu, kalian harus ada buka tutup kurung kurawal. Ini nilai satu, kemudian nilai dua, kemudian ini kalau ada nilai tiga, formatnya sama seperti ini. Untuk L sama juga, kalau dia lebih dari satu, silakan dipakai kurung kurawal di antaranya. Nah ini pada proyek sebelumnya, buatlah satu buah file Kotlin baru dan beri nama when. Ketikkanlah kode berikut ini, silakan diketikkan. Oke, di sini saya sudah selesai untuk mengetikkan codingan when-nya. Nah di sini saya menggunakan variabel integer dengan nama kode hari. Kemudian di sini ada fungsi input. Jadi di sini kita langsung kasih tahu ya ke usernya bahwa input pilihan kode hari. Jadi yang tersedia itu dari 1 sampai dengan 7. Kemudian, nah di sini when kode hari, jadi jika kode harinya, kalau dia 1, karena ini kan 1 sampai dengan 7 ya, kalau dia 1, maka dia akan mencetak hari Senin. Kalau dia 2, dia akan mencetak hari Selasa. Kalau dia 7, dia akan mencetak hari Minggu. Karena di sini kita kan cuma punya 7 hari ya, berarti kalau misalnya nih usernya menginputkan angka selain dari angka 1 sampai dengan 7, nah di sini ada else-nya. Else, kode hari, salah. Misalnya si usernya memasukkan angka 8, 9, 11, dan lain sebagainya ya, maka dia akan mencetak kode hari salah. Oke, kita coba jalankan projectnya. Nah, di sini input pilihan kode hari 1 sampai dengan 7. Saya masukkan angka 5. 5 di sini kalian bisa lihat bahwa 5 adalah hari Jumat. Oke, saya tekan tombol enter. Nah, yang tercetak adalah hari Jumat. Kita coba lagi, misalnya nih kita menjadi user yang bandel, udah dikasih tahu input kode harinya dari 1 sampai dengan 7. Kita masukkan angka 9. Jika saya tekan tombol enter, yang tercetak adalah kode hari salah. Jadi jika, nah di sini ya kalian sendiri ya yang bikinnya ya. Kalau di sini kalian cuman punya, misalnya nih kita punya bulan ya. Bulan itu kan kita punya 12 bulan. Berarti di sini input pilihan kode bulan 1 sampai dengan 12. Berarti di sini dari 1 sampai 12 silakan kalian masukkan nama-nama bulannya. Kemudian untuk yang terakhir itu kalian masukkan kode bulan salah. Jadi else ini kalau dia tidak tersedia pilihan yang ada di atas ini, maka dia akan mencetak else, mencetak kode hari salah. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Itu outputnya sudah saya lampirkan. Oke, berikutnya ada latihan. Nah, jadi di sini buat program, saya kasih namanya hasil ujian ya. Hasil ujian dengan output seperti di bawah ini. Dengan ketentuan, nah kalian bisa lihat. Ini ya, sebelum kita outputnya, ketentuannya dulu. Jika nilainya itu dari 70 sampai dengan 100, maka statement yang tercetak itu adalah selamat Anda lulus. Berarti dari 70 sampai 100 selamat Anda lulus. Selain dari 70 sampai 100, maka yang tercetak itu adalah maaf Anda gagal. Di sini kalian bisa lihat outputnya. Ketika saya memasukkan angka ataupun memasukkan nilai 70, ini kan nilainya 70 ya. Kalau lihat kondisinya, oh masih masuk nih 70. Maka yang tercetak itu adalah selamat Anda lulus. Kemudian yang kedua, saya memasukkan angka 65. 65 itu sudah tidak masuk lagi range dari 70 sampai 100. Sehingga selain dari kondisi di atas, maka yang tercetak adalah maaf, Anda gagal. Itu silakan kalian buat. Terserah ya, kalian mau pakai yang mana, if, that, else, ataupun else if. Tapi kalian harus lihat ya, kalau dia kondisinya satu, ini kan kondisinya cuma satu. Kalian harus efisien, mau menggunakan next if, when, atau apa,
itu harus sesuai karena codingan ini kan harus seefisien mungkin, sesingkat mungkin, jangan terlalu banyak bertele-tele. Ini yang kedua, buat program, nah sini saya kasih namanya konversi nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini adalah grade-nya kita ya. Kalau nilainya dari 81 sampai 100, maka yang tercetak adalah grade A lulus. Kemudian kalau nilainya 71 sampai 80, maka yang tercetak adalah grade B lulus. Kemudian kalau nilainya itu dari 50 sampai 59, maka grade D tidak lulus. Selain ketentuan di atas, jadi nggak usah ditulis lagi ya. Misalnya kan ini berarti range-nya itu dari 0 sampai dengan 49. Kalian nggak usah tulis lagi yang terakhir, langsung aja masuk. Karena pasti kalau ini udah salah, tidak memenuhi kondisi, udah pasti itu grade-nya E ataupun tidak lulus. Sehingga nanti output-nya seperti ini. Ketika saya memasukkan nilai 83, karena 83 itu masih memenuhi kondisi ya, 81 sampai 100, maka yang tercetak adalah grade A lulus. Kemudian ketika saya memasukkan nilai 77, lihat kondisinya, 77 itu masuk dalam range yang kedua, yaitu grade B lulus, sehingga yang tercetak adalah grade B lulus. Kemudian ketika saya memasukkan angka 65, di sini 65 itu masuk ke dalam grade C lulus, sehingga yang tercetak grade C lulus. Ketika saya memasukkan angka 56, nah, di sini yang 56 itu termasuk ke dalam grade D tidak lulus. Grade D tidak lulus. Ketika saya memasukkan nilai 44, nah 44 itu tidak ada kan di dalam kondisi ini. Udah pasti dia grade E dan tidak lulus. Sehingga yang tercetak di sini adalah grade E tidak lulus. Oke, kita lanjut lagi. Nah, buat program dengan output seperti di bawah ini. Jadi sini yang tercetak pertama itu kayak gini ya, ada simbol sama dengannya, kemudian 1 hasil ujian, 2 konversi nilai. Kemudian nanti kalian disuruh milih nih input pilihan Anda, 1 atau 2. Jadi jika user menginput pilihan 1, sama yang kayak tadi ya, kalau kode harinya 1, maka yang tercetak itu adalah Senin. Sama juga seperti ini, jika user menginput pilihan 1, maka hasil ujian yang akan dikerjakan oleh sistem. Hasil ujian yang tadi ya, yang soal nomor 1, kalian bisa lihat di slide 27. Kemudian, jadi kalian tinggal copy paste aja ya, masukin yang sudah kalian ketikkan, yang hasil ujian tadi, yang di slide 27, kalau sudah selesai, tinggal dimasukkan ke dalam satunya itu. Kemudian di sini, yang kedua itu ada konversi nilai. Ini ya, kalau saya memasukkan, kalau saya memasukkan pilihan 1, maka yang tercetak itu adalah input nilai yang 70 sampai 100 tadi. Kalau 70 sampai 100 selamat Anda lulus. Selain dari itu, maaf Anda gagal. Kemudian ketika user menginput pilihan 2, karena 2 tadi konversi nilai yang ada grade, lulus, dan segala macamnya itu, jadi ketika user menginputkan nilai 68, maka yang tercetak adalah grade C lulus. Jadi ini kalian tinggal copy pastekan saja yang sudah kalian buat tadi. Kemudian, nah di sini kalau usernya itu menginput angka 3, sama ya kayak tadi ya, udah dibilang pilihannya itu cuma ada 2, kalau enggak 1 ya 2, kalau dia tetap bandel mau angka 3, nanti yang tercetak itu adalah pilihan tidak tersedia. Jadi ini penggabungan ya, ini untuk mengikut pilihan kalian menggunakan yang namanya when. Kemudian di sini tadi kalian sudah tahu ya, mau menggunakan if then else, if then else, ataupun next if. Kemudian sama yang ini juga, kalian harus tahu, lihat tadi sebelum-sebelumnya, materinya sebelum kita masukkan codingan. Di situ kan ada kalau pilihan tunggal, kalau cuma ada satu jawaban, hanya tersedia untuk pilihan yang benar saja, pakai apa. Kemudian kalau dia punya 2 pilihan, pakai apa. Kalau dia kondisinya itu lebih dari 1, dia pakai apa. Jadi itu, ini silakan kalian masukkan ke logika kalian ya. Oke, kita sudah sampai di akhir slide. Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah supaya ilmu kita semakin bertambah. Untuk tugasnya silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Kemudian mohon maaf bila selama saya menyampaikan materi terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.